Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua para pendidik di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yesi Misniar, bertugas di SMPN 5 Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Senang bisa mempunyai kesempatan yang berbahagia ini untuk dapat membagikan pengalaman saya dalam hal praktek baik kurikulum merdeka di SMPN Negeri 5 Toboli. Alhamdulillah, SMP Negeri 5 Toboli mempunyai program-program unggulan yang berpihak pada murid dan bisa mengantarkan banyak murid menjadi pemenang dalam ajang banyak perlombaan. Salah satu program yang berpihak pada murid dan berkolaborasi semua warga sekolah yaitu program lingkungan 7K. Karena peran saya saat ini adalah seorang guru penggerak yang salah satu perannya yaitu sebagai pemimpin pembelajaran yang bertugas mengembangkan dan menjalankan program-program sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah ide saya yang berhubungan dengan lingkungan, yaitu untuk membuat suatu program yang berpihak kepada murid dan bisa berkolaborasi pada semua warga sekolah dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Program tersebut saya beri nama dengan program Terpesona Suara, terampil pengolahan sampah organik dan non-organik tepat guna sebab sampah itu mutiara. Program ini merupakan program yang sangat positif dan sangat baik sekali diterapkan karena program ini akan menciptakan budaya positif dalam hal pengelola manfaatkan sampah organik dan sampah non-organik sehingga memiliki nilai guna dan nilai jual. Alhamdulillah, program ini disambut baik oleh semua warga sekolah. Program ini juga dibuat berdasarkan latar belakang kesadaran warga sekolah dalam membuang sampah, baik sampah organik maupun sampah non-organik, pada tempatnya yang masih rendah dan banyaknya daun-daun yang berserakan di lapangan, serta tanaman-tanaman yang kurang terawat. Maka dari hal tersebut, saya membuat program dengan tujuan 3M, yaitu 1. Mengembangkan kepedulian lingkungan melalui aktivitas pengolahan sampah. 2. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, asri, dan bersih. 3. Melatih berwirausaha murid-murid dalam pemasaran produk daur ulang sampah. Dalam tantangan ini, untuk menjalankan program Terpesona Suara ini, yaitu bagaimana bisa mengelola dan memanfaatkan kembali sampah organik dan sampah non-organik sehingga memiliki nilai guna dan nilai jual, sekaligus sebagai ajang bagi murid untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya dalam menghadapi tantangan ini. Saya dibantu semua guru-guru, kepala sekolah, murid, serta wali murid dengan membantu tenaga, moral, dan motivasi agar terlaksananya program Terpesona Suara ini. Nyata dalam mengatasi tantangan tersebut, yaitu saya menggunakan metode RAJA. 1. Rencana sistematis. 2. Ambil pelajaran. 2. 3. Jabarkan rencana. 4. Atur eksekusi. Langkah pertama yaitu saya menyusun pola rencana mulai dari tujuan program, strategi atau langkah apa yang baik dilakukan untuk pengembangan program Terpesona Suara ini. Tahap kedua yaitu ambil pelajaran. Dalam ambil pelajaran ini dilakukan dengan cara mencari dan mengambil referensi tentang pengolahan sampah dari internet, buku bacaan, buku referensi, berdiskusi dengan guru-guru dan para wali murid. Tahapan ketiga yaitu jabarkan rencana. Dalam hal ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mengenai program Terpesona Suara ini. Kemudian mensosialisasikan dengan rekan-rekan guru, orang tua murid, dan murid. Selanjutnya, membuat komitmen bersama warga sekolah untuk bisa melaksanakan dan mensukseskan program tersebut. Tahapan keempat yaitu atur eksekusi.
Dengan cara saya berkolaborasi dengan guru-guru dan murid-murid untuk membuat sopa dari botol bekas dengan memanfaatkan botol-botol bekas plastik ukuran 1,5 liter yang diisi sampah-sampah non-organik seperti dari plastik, koka, bungkus permen, kain-kain perca, dan lain-lain. Kemudian selain membuat sopa yang menggunakan sampah non-organik, saya juga memandu murid-murid untuk membuat bahan kerajinan lainnya seperti membuat mangkok dari batok kelapa, layang-layang dari plastik bungkus makanan, membuat lampu hias dari cangkang kerang, membuat pupuk E4 terbuat dari bekas cucian air beras ditambah dengan E4 dan bahan-bahan daur ulang sampah lainnya. Saya mengajarkan murid-murid untuk membuat merek atau logo barang-barang bekas tersebut dengan menggunakan aplikasi Canva, sehingga bisa terlihat cantik dan menarik. Seperti untuk pupuk, kami memberi merek pupuk E4, untuk sopa bekas kami memberi merek Softball, sopa botol Zuari, untuk mangkok dari batok kelapa kami memberi merek Koba, mangkok dari batok kelapa. Kemudian luas sekarang lampu hias dari cangkang kerang, selanjutnya latif layangan kreatif. Setelah dibuat merek tersebut, kami mencetak stiker-stiker tadi dan menempelkannya di barang-barang bekas tersebut. Hasil memasarkan produk terpesona suara, kami pasarkan melalui media massa seperti pada YouTube, TikTok, Capcut, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, dan lain-lain. Langkah selanjutnya, saya dengan murid ikut kegiatan pameran. Seperti pada saat panen karya guru penggerak angkatan ke-6, saya terpilih menjadi narasumber berbagi praktik baik. Saya membawakan presentasi tentang terpesona suara di mana dihadiri oleh Wakil Bupati dan jajarannya, Kepala Sekolah, BGP Kepulauan Bangka Belitung, dan guru-guru se-Bangka Selatan. Kemudian mengikuti pameran bersama Dinas Lingkungan Hidup dalam acara Gulak Kabung dan Air Bakung di Terp Tukak Sade, Kabupaten Bangka Selatan, di mana dihadiri oleh PJ Gubernur Bangka Belitung Bapak Suganda Padopotan Pasaribu dan istri, dan juga Bapak Bupati Bangka Selatan Bapak Raja Herdapi dan istri, yang ikut juga mencoba cara membuat sopa dari botol bekas. Tahapan akhir yaitu refleksi. Pada tahapan ini, saya ingin mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari program Terpesona Suara ini. Untuk selanjutnya, bisa dicarikan solusi dari permasalahan dan diperbaiki ke depannya, agar jauh lebih baik dan lebih optimal lagi bagi sekolah. Dan refleksi lainnya juga, alhamdulillah, terlihatnya dari lingkungan yang semakin bersih, asri, dan hijau. Meningkatnya kecintaan dan kepedulian jiwa kewirausahaan murid, serta mewujudkan murid SMPN Negeri 5 Toboli menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila, seperti munculnya dalam diri mereka untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Ide gagasan program Terpesona Suara berasal dari Ibu Yesi Misniar SPD sebagai guru penggerak SMP Negeri 5 Tobali. Keberhasilan program Terpesona Suara berdampak pada siswa dan lingkungan sekolah. Dampak pada lingkungan sekolah menjadi bersih, hijau, dan asri. Dampak pada siswa menimbulkan jiwa kewirausahaan yang digagas oleh Ibu Yesi Misniar, yaitu program Terpesona, terampil dalam mengolah sampah organik dan non-organik, yang mana program ini berdampak pada lingkungan yang asri, bersih, hijau, ramah dengan lingkungan. Programnya Bu Yesi Misniar ini tentang Terpesona Suara itu Masya Allah bagus sekali ya. Itu seharusnya memang tetap diteruskan, dilanjutkan, dan menjadi salah satu program andalan sekolah. Karena apa? Ini tentang memberdayakan sampah dan mendaur ulangnya. Digagaskan oleh Ibu Yesi Misniar mengajarkan para siswa untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengelola sampah menjadi barang yang lebih berguna dan bernilai jual. Kami pun merasa senang bisa mendapatkan ilmu. Alhamdulillah, program Terpesona Suara terampil pengelolaan sampah organik dan non-organik tepat guna, sebab sampah itu mutiara sudah diresmikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Bapak Happy Sunandar pada tanggal 6 April 2023. Bersama tim TPRI Kepulauan Bangka Belitung, diliput juga oleh koran Bangka Belitung Post, kabar Babel Online, cerapan online media massa. Demikianlah untuk bisa membuat dan mensukseskan suatu program kurikulum merdeka yang berpihak pada murid membutuhkan komitmen yang kuat,
tekad, dan kerja keras, serta kolaborasi baik dengan berbagai pihak demi menuju perubahan yang positif dan lebih baik juga.